Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, perkara hari kiamat menjadi perhatian yang besar bagi Rasulullah SAW. Hal ini bisa kita ketahui dari berbagai riwayat yang bersumber langsung dari Nabi SAW seperti sunnah ataupun hadisnya. Salah satunya bisa kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mempertanyakan perkara Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Sahabatku semua, sebelum kita lanjut dengan kisah Islam yang sangat menarik ini, buat Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam menyebarkan agama Islam. Nah sahabatku, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Menurut Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam buku terjemahannya yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa maksud kedatangan Jibril adalah untuk mengajarkan kepada kaum muslimin tentang agama Islam. Dalam redaksi hadis tersebut, malaikat Jibril hanya menyinggung perkara-perkara pokok ajaran Islam, rukun iman dan ihsan, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa merealisasikan ketiga hal tersebut dalam kehidupan merupakan tonggak utama dalam Islam. Kehadiran malaikat Jibril di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat juga merupakan peristiwa penting yang memadukan sosok utusan terpercaya dari langit dan bumi untuk mengingatkan umat Islam atas perkara penting yang akan terjadi, yaitu hari kiamat dan urgensi menanyakan tanda-tandanya. Sebagaimana redaksi hadis, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian, menyiratkan bahwa betapa pentingnya untuk menanyakan perkara tanda-tanda hari kiamat dan mempertautkan urutan kejadiannya, sebab dengan mengetahui hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi urusan agama Islam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sedikit penjelasan ini semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.